Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib musalla al-islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita yang menjadikan kita kembali bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah menerima semua upaya kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, dan Allah menjadikan berkumpulnya kita ini menjadi sebuah perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya memberikan rahmat kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita serta meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azakumullah. Tema kita kajian kali ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada yang semalam hadir di Ahmad Dahlan, ini lanjutannya. Karena semalam waktunya kada cukup, atau pekan lalu waktunya tidak cukup, maka terputus, dan ini mungkin insya Allah akan kita lanjutkan. Di mana yang namanya laknat atau kutukan ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Yang makna daripada laknat itu sendiri adalah dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika laknat disandarkan kepada Allah. Akan tetapi ketika laknat itu disandarkan kepada manusia, maka makna laknat adalah doa-doa keburukan untuk orang yang dilaknat tersebut. Dan ini sesuatu yang sangat menakutkan. Karena ketika berbicara dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini semua perlu dengan rahmatnya Allah. Hidup kita di dunia ini perlu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat makan, dapat minum, dapat bernapas dengan lega dan segalanya itu merupakan rahmat Allah. Di akhirat kelak kita ingin mendapatkan rahmat Allah agar kita terbebas daripada siksa api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan disebutkan oleh As-Sunnah berkaitan tentang orang-orang yang dilaknat menjadikan kita ini bisa mengambil pelajaran agar diri kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, sehingga kita berhak atas laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Di pertemuan yang lalu saya sebutkan, menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, kelompok yang dilaknat oleh Allah yang pertama adalah iblis. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena sombongnya, karena takaburnya, karena hasadnya. Artinya kita bukan terus meniru iblis dalam hal bentuk iblisnya, tidak. Tapi pelajaran yang kita petik daripada laknat yang diterima oleh iblis adalah menjaga diri kita agar jangan sampai bersifat sombong, bersikap hasad, serta sifat-sifat yang jelek yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini paling banyak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan nabi mereka sendiri melaknat mereka. Allah mengatakan, lu'ina bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang Bani Israel Yahudi ini dilaknat oleh nabi mereka, Nabiullah Dawud dan Nabiullah Isa alaihi wassalam. Apa sebab mereka menjadi terlaknat seperti itu? Dzalika bima asaw, kata Allah. Karena kemaksiatan mereka, karena durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul yang diutus kepada mereka, sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kanu ya'tadun, dan mereka ini juga orang-orang yang melampaui batas. Pelajaran juga bagi kita, jangan sampai melakukan sebuah kemaksiatan yang kemaksiatan itu akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pula melampaui batas dalam segala urusan. Karena ketika seseorang melampaui batas, bukan kebaikan yang akan dia dapatkan, tapi justru hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dari diri mereka. Kemudian kelompok yang ketiga yang sudah kita bahas adalah orang-orang yang pendusta. Melakukan kedustaan. Dusta itu bukan sifatnya mukmin. Seorang salaf pernah ditanya, apakah seorang mukmin itu bisa jadi mereka mencuri? Ya, bisa mereka mencuri seorang mukmin.
Apakah seorang mukmin itu bisa jadi mereka berzina? Bisa jadi, kata beliau. Lalu ketika ditanya, apakah seorang mukmin itu berdusta? Tidak, seorang mukmin tidak akan pernah berdusta. Karena dusta itu miliknya orang-orang munafik. Tidak mungkin yang namanya dusta itu melekat pada diri seorang mukmin. Lalu yang berikutnya juga tentang orang-orang yang zalim dan beberapa perkara ringkasan yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, termasuk orang-orang munafik yang menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada orang-orang yang lain yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wa minal mal'unin fil Qur'ani alladziina yu'dzuna Allah wa rasulah. Orang-orang yang terkutuk di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala dan menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Allah mengatakan berkaitan dengan mereka, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu lahum la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Di dunia mereka akan dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dihilangkan keberkahan yang ada pada hidup mereka. Wa fil akhirah, mereka pun juga akan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahum 'adzaban muhina, dan mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang akan menghinakan mereka. Ayat ini kata para ulama berkaitan dengan tuduhan orang-orang munafik kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ketika pada suatu hari Ibunda Aisyah ini ikut safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan pulang, rupanya Ibunda Aisyah ini akan buang hajat. Sehingga kemudian beliau meninggalkan tempat itu untuk menuju ke tempat buang hajat. Ketika beliau sedang buang hajat, ternyata kafilah Rasul SAW ini diperintahkan untuk meneruskan perjalanan. Ibunda Aisyah itu berada di tempat di atas onta, bentuknya kotak tertutup, namanya haudaj. Haudaj ini tempat yang tertutup, di atas onta diletakkan. Karena Ibunda Aisyah ini orangnya badannya kecil dan ringan, maka orang yang mengangkat haudaj tadi tidak merasa kalau di dalamnya tidak ada Ibunda Aisyah. Sehingga onta pun atau kafilah pun kemudian berjalan sampai menuju Madinah. Dan ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal, yang Safwan bin Mu'attal ini terlambat untuk bangun tidurnya. Tapi memang dia ini biasanya memang terlambat bangun, akhirnya ketika orang sudah berangkat, inya pembelakangan berangkat. Jadi kalau ada barang yang tertinggal, ada sesuatu yang tertinggal, inya yang tukang mengambilkan. Ternyata dia melihat Ibunda Aisyah sedang duduk. Ketika melihat Ibunda Aisyah, beliau pun berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau pun mendekatkan ontanya kepada Ibunda Aisyah, dan onta itu kemudian dinaiki oleh Ibunda Aisyah dan dituntun sampai ke kota Madinah. Dengan sebab Ibunda Aisyah ini bersama Safwan menuju kota Madinah, maka itu jadi bahan fitnah bagi orang-orang munafik yang mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Perkataan kepada istri Nabi SAW seperti ini menjadikan beliau itu sakit hati. Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi SAW ini disakiti, yang tidak terima itu yang pertama kali adalah Allah. Allah itu setiap kali Nabi disakiti, Nabi dituduh sebagai pendusta, Allah akan menurunkan ayat yang membela Rasul. Ketika Nabi SAW ini merasa seperti orang yang ditinggalkan, karena kejadian surat Ad-Duha itu ketika Nabi agak lama tidak mendapatkan wahyu. Lalu Ummu Jamil datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Mudzammam. Ummu Jamil ini kalau panggil Nabi Muhammad bukan Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. Dia ganti nama Muhammad menjadi Mudzammam. Mudzammam itu artinya tercela. Ya Mudzammam, kata Ummu Jamil, setanmu sudah pergi, setanmu sudah tidak datang lagi kepadamu. Maka ini menjadikan Nabi SAW sedih. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Artinya Allah mengatakan, Allah tidak meninggalkanmu wahai Rasul. Allah tetap akan memberikan kepadamu sampai engkau menjadi ridho. Artinya ketika Nabi SAW ini disakiti, yang nomor satu tidak terima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika ini terjadi, maka orang-orang ini kemudian diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang mereka lakukan. Artinya mereka itu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang memfitnah ibunda Aisyah, menyebarkan fitnah tersebut, maka mereka kata Allah Subhanahu wa taala dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabum wa'adda lahum adzaban muhina, dan mereka itu disediakan azab yang akan menghinakan mereka. Ini berkaitan dengan fitnah yang terjadi kepada ibunda Aisyah. Artinya hikmah yang bisa kita ambil ketika berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ini untuk berhati-hati ketika kita berbicara tentang Rasul dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni istri-istri beliau dan anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita melakukan satu perkataan, meskipun hari ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bersama kita lagi, tapi tetap perkataan kita harus kita jaga. Karena itu akan menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sakit hati seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup. Karena ketika orang menyakiti Nabi, maka Allah pun juga akan murka kepada orang-orang yang seperti ini. Seperti contohnya lagi, orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mencela sahabat Nabi, bahkan bukan hanya mencela sahabat Nabi. Mereka mengatakan bahwasanya seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kafir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Bayangkan, Hajjatul Wada itu didatangi oleh 124.000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Syiah, ibu sahabat tadi semuanya murtad, cuma tinggal 6 orang yang tidak murtad. Sehingga apa yang mereka lakukan? Dengan serta-merta mereka mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan-celaan yang sangat jelek. Maka apa hikmah yang juga bisa kita ambil? Jadilah orang-orang yang menjaga mulut kita daripada sahabat. Karena Pak, kita ini kalau baca cerita sahabat, sahabat itu manusia biasa. Sahabat itu seperti kita, manusia biasa, cuma mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mungkin membaca cerita perang antara ibunda Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, mungkin orang yang pro kepada Ali bin Abi Thalib langsung akan mencela ibunda Aisyah. Oh, ini ibunda Aisyah memang cari gara-gara ini. Orang yang pro kepada ibunda Aisyah akhirnya mencela Ali bin Abi Thalib. Oh, Ali bin Abi Thalib ini memang kurang ajar. Ya kan? Istrinya Rasulullah kok diperangi. Tapi maka sikap kita seperti apa? Atau ketika Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, orang yang pro Muawiyah akan menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Orang yang pro Ali bin Abi Thalib akan menjelekkan dan melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka sikap seperti ini bagi seorang ahlu sunnah yang ingin selamat dari murkanya Allah, dari laknat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya menjaga lisan mereka. Ketika terjadi perselisihan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap kita itu cuma diam. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mulut kita itu ikut komentar yang komentarnya itu nanti menjadikan kita mencela salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang diajarkan oleh para ulama. Artinya perselisihan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah selesai di antara mereka. Jangan lagi dibawa di urusan kita pada hari ini. Karena mereka lebih tahu apa yang terjadi dengan mereka. Sehingga kita tidak berhak untuk menilai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau menilai sahabat Nabi, lihat dulu di cermin siapa kita ini. Kita bukan apa-apa dibandingkan oleh mereka. Kita bukanlah sesuatu yang boleh untuk dibandingkan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin kita akan mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran buat kita, hati-hati. Karena syubhat ketika itu akan masuk ketika kita baca tentang masalah-masalah yang seperti itu, ujung-ujungnya nanti kita akan mencela salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkaitan dengan orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang menjelekkan istri-istri Nabi seperti orang-orang Syiah, mereka itu adalah orang-orang yang sejatinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan sebab kelakuan mereka menjelekkan istri Nabi dan menjelekkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minal mal'unina fil Qur'an alladzina yaqdhifuna al-mu'minina wal mu'minati bil fahishah. Ini hati-hati. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang menuduh orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan dengan tuduhan-tuduhan dosa besar, dengan fahisyah, dengan perbuatan-perbuatan keji. Ini Pak yang kadang-kadang di masyarakat kita itu masih terjadi. Kita ini kadang-kadang kalau melihat orang yang tiba-tiba jadi kaya misalnya, biasanya apa jar kita? Dapat buntut ini paling. Atau mungkin orang ini jual sabu. Hari ini kan kalau ingin cepat kaya kan jual sabu, Pak. Kalau ada Anda korupsi lain di instansi ya, kalau. Jadi jual sabu, paling berjual sabu ini. Atau berjual narkoba ini jenis. Tuduhan-tuduhan seperti ini adalah perkataan yang berbahaya. Terlebih lagi menuduh seorang wanita mungkin menjadi seorang pezina. Ketika kita lihat ada wanita yang keluar mungkin dengan pakaian seronok pakaiannya. Lalu apa yang kita katakan? Alah ini berjual diri ya kita. Jual diri dia ini. Banyak tuduhan-tuduhan yang seperti itu terjadi di dalam masyarakat. Padahal menuduh berzina itu sesuatu yang sangat berat. Orang yang menuduh seseorang berzina dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka orang ini akan dihukum oleh syariat. Hakim akan menghukumnya dengan cambukan. Dan setelah dia dihukum, untuk seumur hidup persaksiannya tidak pernah akan diterima. Berat hukumannya. Yang boleh menuduh seorang wanita itu berzina tanpa adanya saksi, itu cuma suaminya. Suaminya menuduh dia berzina, tak bisa mendatangkan saksi. Maka syariat memberikan jalan. Kalau dia bisa menuduh istrinya tanpa bisa mendatangkan saksi, maka yang harus dilakukan adalah li'an, saling melaknat di antara keduanya. Suaminya mengatakan ini berzina 4 kali, dan yang kelima dia mengatakan bahwasanya laknat Allah akan menimpa dirinya kalau dia berdusta. Lalu si wanita pun menjawab bahwasanya apa yang dikatakan oleh lakinya ini tidaklah benar. Sampai 4 kali dia mengatakan seperti itu. Yang kelima dia akan mengatakan bahwasanya murkanya Allah, termasuk laknatnya Allah, akan menimpa dirinya kalau dia dalam keadaan berdusta. Lalu dia dipisahkan 2 orang ini tadi. Cuma suaminya. Kalau orang lain yang berani menuduh orang lain mengatakan bahwa si fulan berzina, si fulanah berzina, berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang seperti ini, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan orang-orang yang menuduh yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang ghafilat, ya kan, wanita baik-baik ini kadang-kadang ada yang ghafilat. Ghafilat itu melakukan kesalahan. Ada kesalahan yang dia lakukan, dia berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Lalu apa yang terjadi? Orang akan mudah menuduh dirinya. Wal mu'minat, dan juga orang-orang perempuan-perempuan yang beriman, laki-laki beriman, perempuan-perempuan beriman yang ghafilat, yang mereka ini luput, ada kesalahan yang mereka lakukan. Maka yang menuduh jelek kepada orang-orang yang seperti ini, yang menjadikan itu jadi sebab fitnah bagi mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih. Nah, perkataan ini atau penjelasan daripada ayat ini menjadikan kita ini harus berhati-hati dalam menuduh seseorang. Jangan mudah menuduh orang orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji ketika tidak pernah kita memiliki bukti-buktinya. Karena yang namanya nuduh itu paling mudah. Menuduh seseorang berbuat sesuatu yang jelek itu begitu mudah. Banyak di masyarakat kita yang terjadi seperti itu. Kita harus jujur, Pak. Di masyarakat kita banyak. Kalau melihat seseorang yang seperti ini, mudah kita akan menuduhnya. Melihat orang yang seperti ini, mudah bagi kita menuduh mereka. Jangan pernah menuduh seorang yang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tanpa pernah kita memiliki bukti atas tuduhan yang kita ucapkan. Untung di Indonesia ini tidak ada mahkamah seperti mahkamah di zaman Nabi.
Orang yang tukang nuduh-nuduh tadi kalau di zaman Nabi SAW dilaporkan kepada mahkamah, lalu dia ditangkap dan diminta untuk mendatangkan saksi, dia tidak mampu untuk mendatangkan saksi, maka dia akan dicambuk oleh mahkamah. Untungnya kita kadang-kadang, ya kalau jadi nyaman aja menyambati orang, oh ini paling ini, oh ini paling kayak ini paling berjual sabu, ini paling pezina, ini berjual diri, ini itu. Nah yang seperti ini menjadi hikmah bagi kita agar kita menjaganya. Bukan apa-apa yang kita takutkan, bukan kita takut terus berkelahi lawan orangnya, tidak. Yang kita takutkan adalah itu jadi sebab Allah melaknat kita. Allah menjauhkan diri kita daripada rahmatnya. Allah menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan yang ada di sisi Allah, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang yaqta'una arhamahum, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi meskipun dengan urusan-urusan yang sepele. Nah, ini sering juga kita. Artinya urusan-urusan yang sepele itu terkadang jadi sebab seseorang memutuskan tali silaturahim. Baik itu dengan orang tuanya, baik itu dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan teman-teman baiknya. Dengan sebab urusan-urusan yang sepele, urusan yang tidak ada artinya sebetulnya. Kalau kita ini berlapang dada berkaitan dengan urusan-urusan seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi yang seperti ini. Dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita itu harus paham satu kaidah. Yang namanya manusia itu hatinya tidak mungkin lempeng-lempeng terus, Pak. Ada kalanya pian suntuk di rumah, ada kalanya pian suntuk dengan sebab usaha, ada kalanya kita ini suntuk dengan sebab perkara-perkara dunia yang menyibukkan pikiran kita. Sehingga ketika itu ada pada diri seseorang, maka orang ini terkadang berubah sikapnya. Yang biasanya pina nyaman di bawah bepandir, ini waktu di bawah bepandir, sahutannya pina kada nyaman. Apa gara-garanya? Gara-garanya banyak pikiran. Anak sekolah belum bayar, ya kan? Bini belum diberi belanja. Baju anak rabit kada kawa menukarakan, ya kalau Pak. STNK mati belum diperpanjang. Pinik kepalanya ini dengan sebab banyaknya keperluan yang dia tanggung. Lalu ketika ada orang yang ngomong sudah setengah ya loading lah ini, setengah connect setengah kada, sahutannya kadang-kadang itu tidak tepat. Maka apa yang terjadi? Orang yang mendengar perkataannya menganggap ini sebagai sesuatu yang besar. Dengan sebab itu terjadi keributan. Dengan sebab itu terputuskan tali silaturahim. Orang-orang yang seperti ini kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala diingatkan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah sekiranya kalian ini diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian itu akan menjadi orang yang merusak di bumi ini, atau kalian akan memutuskan tali silaturahim kalian. Artinya orang ini kalau diberi kuasa oleh Allah akan memutuskan tali silaturahim. Kata para ulama, ini dikaitkan dengan urusan-urusan perselisihan yang masalah-masalah kecil di antara kaum mukminin yang menjadikan mereka memutuskan tali silaturahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikalladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'asammahum, lalu Allah jadikan telinganya tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah akan jadikan mata-mata mereka buta. Telinganya akan dijadikan tuli oleh Allah, tidak bisa lagi mendengar nasihat. Tidak bisa lagi akan mendengar sesuatu yang akan menjadikan dirinya lebih baik. Dan Allah akan butakan matanya, tidak bisa lagi melihat nilai sebuah persaudaraan. Persaudaraan sesama mukmin, persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Allah, dia tidak akan pernah untuk melihatnya. Yang terjadi pada dirinya tetap ingin memutuskan atau hubungan persaudaraan dengan saudara-saudaranya. Ini yang diingatkan oleh Allah akan jadi sebab laknat. Pelajaran bagi kita juga, Pak, bahwasanya yang namanya dalam pergaulan terkadang memang terjadi yang seperti itu. Maka yang dituntut pada diri kita ini sikap dewasa. Jangan sampai dengan perkara-perkara kecil akan menjadikan seseorang itu, menjadikan mereka memutuskan tali silaturahim. Dan orang yang memutuskan tali silaturahim, Nabi SAW menggambarkan tentang azab atau hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Ma min dzambin ajdaru
ayyu'ajjilallahu li sahibil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih utama untuk disediakan azabnya oleh Allah di dunia, ya kan? Tidak ada dosa yang lebih utama, yang lebih pas untuk disegerakan azabnya oleh Allah di dunia. Di samping itu juga Allah sediakan azabnya di akhirat. 2 kali dia dapat azab. Di dunia dia diazab oleh Allah, dan di akhirat dia disiapkan azab untuk mereka. Salah satu dari kelompok yang seperti ini adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Disegerakan di dunia. Apa segeranya di dunia? Macam-macam, Pak. Bisa jadi hilang keberkahan di dalam kehidupannya. Bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan kepada mereka ini berbagai penyakit. Bisa ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ini berbagai macam kerugian dalam urusan keduniaannya. Selain itu, Nabi mengatakan Allah menjanjikan untuk mereka ini akan azab yang akan tetap Allah berikan kelak di akhirat. Nah, maka hikmah bagi kita yang namanya kesalahan di antara saudara kita, maka itu hendaklah dijadikan sesuatu yang biasa dan mudahlah untuk meminta maaf serta mudahlah untuk memaafkan. Karena yang namanya silaturahim itu ikatan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita supaya saling erat. Orang jahiliyah, Pak, itu kalau yang namanya keluarga itu dia bela habis-habisan. Seorang sahabat Nabi sebelum dia menjadi beriman namanya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini centeng, preman, wakar, ya kan? Ketika ada kafilah dagang yang berangkat, kafilah ini minta agar Mughirah bin Syu'bah ini jadi pengawalnya. Setelah dikawal, rupanya di tengah jalan 30 onta milik kafilah ini tadi menjadikan Mughirah bin Syu'bah ini tertarik. Ujarnya, ini 30 ini kalau jadi ampunku sugih seorang jar Mughirah. Lalu apa yang dilakukan oleh Mughirah? 30 orang tadi dibawainnya mabuk semunyaan. Setelah mabuk teler semunyaan ke 30 orang tadi, disembelihnya ke 30 orang tadi, Pak. Setelah disembelihnya 30 onta tadi dibawanya bulik ke rumahnya. Dengan orang yang menyewa tadi dibunuhnya semua oleh Mughirah bin Syu'bah. Maka sukunya mengatakan, wahai Mughirah, apa yang kau lakukan? Sudah, ini urusanku. Pokoknya harta ini jadi milikku, kata Mughirah. Akhirnya orang yang dari suku kafilah tersebut datang kepada kafilah Mughirah bin Syu'bah untuk meminta agar Mughirah bin Syu'bah diserahkan. Karena adanya hubungan tali silaturahim. Ini orang jahiliyah, Pak, ya. Orang jahiliyah. Jadi kalau kita lihat orang jahiliyah, kayaknya masih lebih bagusan mereka dalam menjaga tali silaturahim. Karena diminta Mughirah bin Syu'bah, sukunya tidak mau menyerahkan. Kami ganti aja. Hartanya tetap dimakan lawan Mughirah bin Syu'bah, tapi semua kerugian orang tersebut diganti oleh sukunya. Artinya orang-orang yang punya ikatan silaturahim dengan Mughirah bin Syu'bah, ini justru yang menjadi orang yang mengganti kerugian yang dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Kita bisa lihat seperti apa mereka menjaga persaudaraan di antara mereka. Maka sungguh sangat rugi orang-orang yang sampai memutuskan tali silaturahimnya. Mungkin kita bermusuh lawan kakak kita, kita bermusuh lawan adik kita bermusuh lawan bibi kita dengan pangan pita, dengan sebab perkara-perkara yang mungkin remeh dengan urusan mereka. Padahal seharusnya kita paham, mereka itu paman kita, mereka itu bibi kita, pengganti bapak dan ibu kita. Mereka ini saudara-saudara kita, adalah orang-orang yang mungkin akan menjadi penanggung anak-anak kita kalau kita sini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka kalau itu diperhatikan, Pak, insya Allah hidupnya manusia ini akan dalam keadaan selalu baik. Dan yang berikutnya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk setelah Allah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an.
atau di dalam kitab, maka ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat siapapun yang bisa melaknat. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan Bani Israel yang mereka itu menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ayat-ayat Taurat. Kalau ayat itu tidak menguntungkan bagi mereka, maka mereka sembunyikan. Salah satunya adalah ayat berkaitan dengan zina. Ada orang Bani Israel yang berzina, lalu mereka berkata, bawa orang ini kepada Muhammad SAW, suruh dia menjadi pengadil. Kalau dia dan suruh dia menghukumi dengan hukum Taurat. Kalau hukuman bagi wanita ini adalah dirajam, maka tolak, kata orang Yahudi. Tapi kalau hukumannya selain itu, terima. Dibawalah orang ini. Maka ketika sampai di depan Nabi SAW, maka Nabi ingin melihat mana Tauratnya. Lalu orang-orang ini pun membacakan Taurat tersebut. Sampai pada ayat rajam di dalam Taurat, tangan mereka menutupi ayat tersebut. Dan di saat bersamaan ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini bekas pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dia tahu tentang ayat tersebut. Dia tahu tentang Taurat. Ketika tangan itu menutupi ayat yang berkaitan dengan rajam, maka Abdullah bin Salam mengatakan, angkat tanganmu, kata Abdullah bin Salam. Angkat tanganmu tersebut. Karena di tangan yang engkau tutupi tadi, ada ayat yang menjelaskan tentang apa hukuman bagi wanita tersebut. Nah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi sebenarnya. Yang mereka dilaknat dengan sebab menyembunyikan ilmu yang sudah diturunkan kepada mereka di dalam Taurat. Tapi bukan berarti ini cuma berlaku pada Abdullah bin Salam, tidak. Atau kepada orang-orang Yahudi, tidak. Ayat ini juga berlaku pada kita. Ada di antara manusia yang terkadang ini mereka bakhil kepada ilmunya. Tidak mau mengajarkan ilmunya. Ilmunya mau disimpan. Ilmunya cuma buat dia saja yang mau pinter sendirian. Nah, orang-orang yang seperti ini sama dengan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Nabi SAW mengingatkan orang-orang yang seperti ini, Pak. Artinya menyembunyikan satu keterangan itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi ustadz misalnya, kada mau ya menyampaikan sesuatu yang mungkin ini ngalih ini kalau disampaikan kada pas ini, ya kan? Karena jadi ini jadi itu atau tidak menguntungkan dirinya, maka ini sesuatu yang dilarang. Boleh seseorang itu menyembunyikan sesuatu ilmu karena belum waktunya. Contohnya, ketika Nabi mengatakan orang yang mengatakan la ilaha illallah itu masuk surga. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, meskipun orang itu mencuri wahai Jibril, ya meskipun dia mencuri. Meskipun dia berzina wahai Jibril, ya meskipun dia berzina, kalau dia mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Mu'adz bin Jabal mendengar hadis ini. Kapan hadis ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal? Ketika beliau akan meninggal dunia. Kenapa beliau hanya menyampaikannya saat akan meninggal dunia? Karena beliau takut saat itu umat belum kuat keadaannya, sehingga kalau ini disampaikan maka orang akan meremehkan. Pikiran orang kena, ya sudah kita mabuk aja kada apa-apa, menyuntan aja kada apa-apa, bezina aja kada apa-apa. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Mu'adz menahan ini untuk seperti itu. Demikian pula hari ini mungkin ada perkara-perkara yang ditahan sementara, bukan untuk selamanya, sementara. Sampai kapan? Sampai orang yang dikasih tahu ini akan siap. Nah ini boleh. Tapi orang-orang yang menyembunyikan ilmu tanpa ada sebab, maka orang-orang ini termasuk seperti sifatnya orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal. Satu hal lagi bentuk daripada menyembunyikan ilmu adalah orang-orang yang biasa mendakwahkan kebatilan, mendakwahkan bid'ah, mendakwahkan kesyirikan, mendakwahkan perkara-perkara yang tidak ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diajak berbicara tentang perkara yang benar, dalil yang benar ditunjukkan, perkara-perkara yang jelas ditunjukkan kepada mereka, mereka itu sebenarnya terima. Mereka tahu yang mereka kerjakan itu salah. Mereka ngerti apa yang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi karena perkara ini menyelisihi pendapatnya, atau perkara ini akan mengganggu urusan dunianya. Ya kalau ulun menuruti pian ini karena pemasukan kan ada lagi. Kalau ulun menuruti pian ini karena anak buah seorang yang biasanya
menjamin kita untuk segala sesuatunya, kada cungul lagi karena kita dianggap bermasalah. Maka dia tetap akan dalam keadaan kebid'ahannya, kesyirikannya dan segala macamnya dengan sebab takut dunianya akan terganggu kalau dia mengatakan sesuatu yang benar. Nah, orang-orang seperti ini kata Nabi SAW hukumannya sangat dahsyat. Bahkan ketika mereka ini ditanya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, Pak Kiai, ini hukumnya apa? Dijelaskan seperti orang-orang yang supaya senang. Yang biasanya kayak apa? Ya sudah kayak itu. Padahal ia tahu ini salah. Ini keliru kata dia. Tapi dia tetap mau menunjukkan sesuatu yang keliru tadi yang dia sampaikan. Agar apa? Agar orang tidak lari daripada dirinya. Nabi mengatakan berkaitan dengan orang seperti ini. Man su'ila an ilmin ya'lamuhu jama yaumal qiyamati bilijamin min nar. Orang yang ditanya tentang satu ilmu, satu pengetahuan, lalu dia tidak menjawabnya, padahal dia tahu. Dia tidak menjawabnya, dia menyembunyikan ilmu tersebut. Nanti kata Nabi, hari kiamat orang ini akan diikat dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Akan diikat kayak kambing, ada tali kekangnya, tapi talinya itu terbuat dari api neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab menyembunyikan ilmu yang seharusnya dia sampaikan. Nah ini Pak, hati-hati yang seperti ini. Artinya kalau memang kita tahu, sampaikan. Kalau kita tidak tahu, ngomong tidak tahu. Jangan sampai yang kita ketahui lalu kita tetap pura-pura tidak tahu. Ketika orang tanya kepada kita, menjawab dengan sesuai yang disenangi oleh orang lain. Nah ini bahaya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan orang yang berani mengatakan yang benar, yang berani mengambil resiko dari apa yang dia katakan. Saya kalau ngomong ini nanti pengikut saya akan bukahan berataan. Dia tidak mau tahu. Saya kalau ngomong ini nanti pemasukan akan berkurang. Dia tidak peduli dengan pemasukan. Dia akan tetap mengatakan sesuai yang dia ketahui. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Orang-orang yang menyampaikan risalah, orang-orang yang menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawnahu, dan dia cuma takutnya kepada Allah. Kalau ini tidak disampaikan, dia takutnya kepada Allah. Bukan dia takut pemasukan tidak ada. Bukan dia takut pengikutnya akan meninggalkan dirinya, tidak. Wa yakhshawnahu, tapi dia takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan tidak ada satupun yang mereka takuti kecuali Allah. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah yang akan menjadi penghisap bagi orang ini tadi. Penghitung amalannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena terus terang Pak, yang namanya manusia itu kalau banyak diberi jasa, akhirnya jadi belok-belok. Iya kan? Ini orang sugih misalnya, si Pak Kiai ini dibarinya macam-macam. Wah, Pak Kiai pian ulun bali pesawat jet misalnya. Pak Kiai pian ulun bari pengawal pribadi. Pak Kiai pian ulun bari ini rumahnya ulun pian rumah pian ulun ganti nah, rumah yang ganal pian ulun. Pokoknya semuanya dijawab. Lalu orang ini tanya kepada Pak Kiai, Pak Kiai, gawian ulun kayak ini, hukumnya kayak apa? Kira-kira kayak apa? Biasanya kayak apa? Hendak dipadahkan kada boleh, kada nyaman lah. Ya kalau anu aja diputar-putar kayaknya Pak. Mutar sana, mutar sini, mutar situ, mutar sana, ujung-ujungnya jadi boleh. Makanya ulama zaman dulu Pak, ulama zaman dulu itu paling tidak senang kalau mereka disuruh mendekat kepada orang-orang kaya dan mendekat kepada penguasa. Itu ulama zaman dulu. Bahkan Imam Al-Qurtubi itu sering sekali menolak sebuah hadiah dari raja atau dari orang yang dihitungnya dia tidak mampu untuk balas. Imam Al-Qurtubi itu pernah diberi hadiah 3.000 dirham, 3.000 dinar. Pian hitung aja, 3.000 dinar itu 1 dinar 4,5 juta, ya kan? Kali 3.000, diberi hadiah 3.000 dinar, ditolak oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Karena dia takut dia tidak bisa membalas 3.000 dinar, karena jelas dia tidak mampu. Dan ketika dia tidak mampu untuk membalas, maka dia takut kalau lisannya akan berfatwa dengan sesuatu yang menjadi kesenangan para raja. Nah ini sering terjadi. Karena si tuan guru ini sudah dijamin segala macamnya lawan seseorang, sering diberikan hadiah oleh seseorang, maka apa yang terjadi Pak?
Yang terjadi justru akan nyeleweng sedikit dalam urusan fatwa. Kenapa? Karena kada nyaman. Ini kalau seorang padahal haram gawian sidin ini kayaknya bayar listrik di rumah nang hanyar itu sidin yang membayari. Kalau sidin ampeh begawe siapa pulang nang bayar listrik? Listriknya jutaan. Ya kan, kamarnya banyak, AC-nya banyak, listriknya ribuan watt. Akhirnya melintir nanti apa fatwanya yang menjadikan seseorang itu akan menjadi sebab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara-perkara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang-orang yang dilaknat. Dan yang terakhir Pak, sedikit saya cepatkan. Laknat berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi paling banyak ini Pak, urusannya pada wanita. Nah, ini bagi ibu-ibu hati-hati. Meskipun pian mungkin insya Allah kada kayak ini, tapi kita punya anak, mungkin kita punya orang-orang dekat berkaitan dengan wanita. Yakni wanita-wanita pada zaman modern ini ada beberapa perkara. Seperti la'anallahul washimat wal mustawshimat, ya kan? Wal mutanammisat. Allah itu melarang, Allah Subhanahu wa taala itu melaknat wanita-wanita yang mentato dan minta ditato. Hari ini karena kan alisnya ndak ada, terus alisnya ditato. Bibirnya bentuknya kurang bagus, terus bibirnya ditato. Kayak bibirnya Rolling Stone misalnya, ya kalau tahu Pak, bibirnya Rolling Stone, ya kan? Wal mutanammisat, dan orang-orang yang mencukur bulu di wajahnya karena hendak memake up, alisnya dibentuk-bentuk dulu, ya kalau Pak. Kalau jar orang Jawa kayak tanggal 1 bulan tanggal sapisan, seperti ya kalau Bu, alis tuh kayak tanggal 1 bulan tuh kalau Bu. Nah, dicukur atau di wajah ini dicukur-cukur bulu-bulu di wajah mereka untuk menjadikan hiasan-hiasan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wal mutafallijat, orang-orang yang merubah-rubah atau merenggang-renggangkan giginya untuk supaya terlihat cantik. Seperti musim saat ini yang namanya kalau perempuan itu ada namanya gigi kelinci, ya kalau. Jadi kelinci kok himung, ya kan? Tapi itu dipadahkannya ini tren. Gigi kelinci dirubah-rubah gigi ini Pak. Dikikir yang sebelah sini, dikikir yang sebelah sana supaya yang di tengah ini kayak giginya kelinci. Ya kalau. Jadi kelincinya ketujuh banar, julungi wortel sudah kalau nang kayak kelinci ini tadi. Ini wanita-wanita pada hari ini. Dan berkembang masalah menjadikan yang seperti ini berkembang Pak. Berkembang dengan misalnya di klinik-klinik kecantikan itu ada yang namanya benang wajah. Wajah ini diganti, yang mukanya pipinya tembem jadi tirus. Dengan sebab apa? Dioperasi, dikasih benang di dalamnya. Innalillah. Padahal itu menyakitkan. Itu sesuatu yang menyakitkan. Sakit dia di dunia dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menakutkan ya Pak. Kadang-kadang terjadi kalau mau jadi pengantin, ya kan? Hendak jadi pengantin, tukang rias ini kada tahu urusan gaya itu. Pokoknya alis orang hendak dilarapnya, ya kan? Bulu-bulu hendak dilarapinya. Terserahnya yang tukang rias ini. Kita kalau jadi orang tua, ibu-ibu harus tahu yang seperti ini, tegur dia. Tidak usah pakai dilarap-larap. Tidak perlu dicukur-cukur, karena itu jadi laknat. Kita ini menikah itu cari rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak ada yang menikah cari laknah, itu tidak ada. Jadi udah merias selama nikah ini batal. Nah, ini hati-hati buat ibu-ibu, karena banyak sekali Nabi SAW ini menyebutkan tentang sebab wanita menjadi laknat. Wal wasilah, dan juga wanita yang wasilah, wanita yang menyambung rambut mereka. Kan ada juga tren hari ini kalau Pak, rambut itu disambung. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu